Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, dalam kondisi sehat selalu. Amin, amin. amin. Nah, ya sekarang kita mau membahas prediksi Indonesia lawan Uzbekistan Iya, 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 iya. yang akan diselenggarakan pada tanggal 28 hari Ya, Kamis ya. Hari betul. hari Kamis jam 3.30 WIB. Ya, jadi sore Ya, ya, jam 3.30 WIB. Ini kira-kira pertandingannya akan seperti apa, Bro Ipung? ya. Kita memang sepertinya ya, ini pertandingan yang mungkin paling berat ya. Kalau kita berkaca bahwa ada keharusan kita memelihara peluang dengan cara menang gitu loh. Untuk bisa ke fase berikutnya katakanlah ya. Masalahnya yang kita hadapi adalah rajanya Asia Tengah nih. Hmm. Posisi Uzbekistan itu hanya ada di ranking Asia Tengah, dia di bawah Iran gitu loh. Hmm. Sedangkan kita tahu bahwa belakangan ini kan Uzbekistan sejak mereka katakanlah aktif di dunia olahraga Asia semenjak kemerdekaan mereka tahun 91, di tahun 96 mereka sudah mulai ini ya, mulai bergerak untuk meramaikan persepak bolaan Asia. Dan dari tahun 96 aja boleh dibilang kan mungkin mereka juga negara yang baru merdeka katakanlah ya. Mhm, mhm, Tapi apa namanya pemain-pemain mereka kemudian prestasi yang diperlihatkan oleh Uzbekistan ini kan tidak main-main. mhm, Mereka pernah tampil juara di Piala Asia Under 23, pernah jadi juara Asia untuk Under 20 gitu loh. Nah, ini kan membuktikan bahwa persepak bolaan Uzbekistan itu juga menggeliat. Apalagi kita tahu Uzbekistan juga pernah ya di liganya mhm, itu mungkin netizen juga tahu ya bagaimana ada sebuah klub yang namanya Bunyodkor ya. mhm, Bunyodkor ini salah satu boleh dibilang dia seperti JDT-nya di Uzbekistan gitu loh. mhm, Kalau JDT kan di Malaysia itu kan seperti semacam Menara Gading lah ya. Dia mhm. tidak bisa tersentuh tuh. Begitu juga di Uzbekistan ada Bunyodkor. Dia pernah dilatih, klub ini dilatih oleh Zico, legenda Brazil. Kemudian pernah juga dilatih oleh Felipe Scolari. Felipe Scolari Mhm, pernah membawa Brazil jadi juara dunia. mhm, Bahkan pemainnya pernah juga di ini ya, katakanlah tim ini diperkuat oleh Rivaldo gitu. Nah, ini kan juga menunjukkan bahwa geliat dari sepak bolanya Uzbekistan itu juga dimulai ya belum belum terlalu lama sebetulnya, mhm, tapi mereka serius dan kebetulan sekali mereka juga kan punya akar sepak bola yang cukup bagus saat saat mereka masih di bawah Federasi Uni Soviet dulu gitu loh. mhm, mhm, Mm-mm. Dan tidak heran bahwa pemain-pemain Uzbekistan ini juga banyak berkeliaran, itu bermain di liga-liga Ukraina, mhm, Liga Rusia, Liga Slovenia. Jadi mereka ya memang apa yang menjadi fokus mereka adalah mereka bermain di liga-liga Eropa, mhm. terutama di Eropa-Eropa Timur gitu loh, Bro. Ya. Jadi Ya, kalau dari sisi kualitas pemainnya walaupun U23 gitu ya, tapi ya, ini tetap pemain-pemain yang kuat ya, Bro. betul, Ya. betul. Saya juga apa namanya ya, kalau katakanlah bagaimana perjuangan Indonesia untuk bisa mengalahkan Uzbekistan kali ini, rasanya ini agak sesuatu misi yang mungkin sangat-sangat berat ya. Hmm. Terutama sekali saya sih tidak melihat pada bagaimana lawan yang akan kita hadapi. Pertama ya dari lawan yang kita hadapi bukan bukan lawan yang ringan. Hmm. Kemudian kondisi timnas kita itu juga tidak baik-baik saja gitu loh bro. Hmm. 3 pertandingan kita hanya bisa menang sekali, 2 kali kalah. Hmm. Bahkan kekalahan kita melawan tim yang mungkin sebetulnya harusnya kita bisa mengambil angka penuh. Ya. Karena seperti timnas Chinese Taipei, mereka banyak dihuni oleh bukan pemain-pemain profesional. Ya. Mereka berasal dari Liga Mahasiswa Hmm. gitu loh. Kok kita bisa kalah gitu loh. Ini kan juga sesuatu yang
yang sepertinya ini menguras juga faktor-faktor mentalitas kita, kemampuan kita katakanlah memanage aspek-aspek mental itu juga menjadi masalah saat ini. Ya. Kemudian ketika melawan Korea Utara juga kan belum juga ada perubahan. Hmm. Walaupun ada berita tadinya kan yang saya pikir yang ada penambahan squad ya dari Sananta dan Beckham, ternyata Beckham masih cedera. Hmm. Akhirnya mereka Beckham tidak diikutsertakan. Sananta kemudian yang kemungkinan akan turun di laga ini. Hmm. Tapi masalahnya, apakah Sananta bisa gitu loh? Bisa, apakah Sananta ini kemudian seperti Superman yang bisa mengubah segalanya? Saya pikir kan tidak juga gitu loh, bro. Karena yang paling penting bukan pada sosok siapa yang akan bermain, tapi bagaimana kita secara tim itu kuat secara permainan kualitas permainan kolektif, Hmm. ditambah lagi bagaimana sinergi pemain juga semakin membaik, Hmm. ditambah lagi juga aspek mental gitu loh dan Ya. taktikal terutama Hmm. gitu loh. Jadi kalaupun yang datang Sananta, yang datang Marcelino dengan kondisi Hmm. seperti ini saya sih tidak terlalu ini ya, tidak terlalu mempunyai Pede. euforia berlebihan gitu loh, bro. Ya, ya, ya. Oke, kalau begitu nih, kira-kira apa Hmm. yang akan dilakukan Coach Indra Safri menghadapi Uzbekistan? Ya, ada bagusnya gini, di pertandingan ini kan eh, sangat bergantung pada hasil akhir ya. Ya, Tidak lagi bergantung pada pertandingan-pertandingan lain. Ini udah fase knockout ya. ya. Nah, ada kemungkinan pastinya kedua tim mencari upaya untuk menang. Mhm. Nah, mungkin inisiasi serangan ini banyak dilakukan oleh Uzbekistan duluan sepertinya. Mhm. Dan sebaiknya memang dalam hal ini Indonesia lebih baik menunggu, mereaksi apa yang dilakukan oleh Uzbekistan gitu loh. Mhm. Untuk melakukan permainan transisi yang kuat. Karena permainan transisi yang kuat itu kan belakangan menjadi semacam model ya buat persepak bolaan nasional gitu loh. Mhm. Karena beberapa kali permainan transisi yang cepat itu bisa diperagakan oleh timnas kita dan hasilnya bagus Mhm. gitu. Nah, dengan permainan transisi tentu yang kita harapkan adalah bagaimana pemain-pemain ini siap atau punya kemampuan untuk melakukan pertama ya bertahan secara kuat. Mhm. Ini yang paling modal yang paling penting. Mhm. Bertahan dengan kuat, kemudian ketika membuild up serangan, ketika mendapatkan kesempatan untuk megang bola, Mhm. itu harus dilakukan counter secara cepat. Caranya ya pemain-pemain harus mulai mencari posisi-posisi. Mhm. Terutama sekali kalau saya pikir ketika inisiasi dilakukan oleh Uzbekistan, tentu tim ini juga meninggalkan lubang-lubang kan, Ya. karena pemainnya udah keburu naik gitu loh. Nah ini yang harus dimanfaatkan oleh para gelandang kita. Mhm. Mungkin saja kita tahu bahwa Uzbekistan punya daya gedor yang kuat. Mhm. Kita tidak lagi mengandalkan permainan tiga back sejajar. Mhm. Mungkin yang dilakukan adalah empat back sejajar, kemudian lima pemain tengah di depan pemain tengah dan hanya meninggalkan satu orang striker. Mhm. Gitu loh, bro. Jadi skemanya 5-4-1. 4-5-1. Sorry, 4-5-1. Saya tadi Iya. mikirnya malah 7-2-1 ya. 7 di belakang, 2 di tengah, satu di depan. Kalau gitu telat, bro. Telat melakukan kantor, bro. Oke, 4-5-1. Ini Ya, berarti nanti yang di tengah ini akan lebih banyak di mundur ya, belakang ya. ya, betul, betul. Hmm. Tapi mereka juga kita tahu kita kan punya sayap-sayap yang cepat ada di Mhm. Ramai Rumakik. Mungkin kalau Egi, kalau kita lihat dari tiga pertandingan, sepertinya dia juga kan ini ya out of perform. Nah, mungkin itu bisa dimasukin seperti Hugo Samir lah ya untuk bisa Mhm. bermain sebagai pemain gelandang, terutama sayap gitu loh. Ya. Hugo Samir di kanan, Ramai Rumakik di kiri, kemudian di tengah nih ya, saya bicara lini tengah. Kemudian Dewa enggak, saya mikir Dewa enggak ini mesti masuk ya. Dewa Hmm. enggak, kemudian di situ ada Sahrian dan Rahmat Irianto di tengah. Jadi lima pemain yang berusaha menyokong di lapangan tengah. Sementara di belakang itu Rizky Ridho tandem dengan Andi Setio. Di kanan bisa Robi Darwis, bisa George Brown, atau bisa juga Bagas Kavi. Di Hmm. kiri Haikal, gitu Hmm. loh. Ya. Sementara satu-satunya kiper ya, kiper Hernando ya.
Ya. Satu-satunya yang di depan adalah Sananta Sananta. gitu loh. Ya. Nah, kenapa saya lebih memilih Dewangga ketimbang ketimbang Taufani? Memang karena Dewangga ini pemain yang boleh dibilang dia bisa melakukan ini ya berbagai posisi dia bisa bisa nyetel gitu loh. Hmm. Nah, apalagi kemarin kalau kita melihat pertandingan melawan Korea Utara, seluruh build up serangan di kita pada saat permainan build up dimulai dari bawah itu Hmm. selalu melalui kakinya ini, kakinya Dewangga gitu loh. Hmm. Nah, apabila Dewangga dinaikin ke depan, ini juga kan akan mempermudah kerja dari Sahrian Abimanyu. Hmm. Sahrian tugasnya bukan lagi sebagai penyuplai bola Hmm. sebetulnya, Hmm. tapi dia lebih kepada bagaimana memanfaatkan sisi-sisi tengah untuk bisa menjadi tandem dari Sananta. Ya. Fungsi dari Sahrian Abimanyu itu seperti pemain false nine gitu loh. Ya. Nah, Ta- sebetulnya dalam perkembangan sepak bola modern, kita tuh mungkin belakangan ini, kalau dulu ya perkembangan sepak bola modern ini, dulu kita mengenal yang namanya libero ya di Hmm. lapisan belakang. Tapi kemudian itu ditinggalkan karena itu ternyata bisa dilakukan libero oleh kiper gitu loh. Kiper juga Hmm. sekarang udah merangkap libero. Ini Hmm. adalah untuk memaksimalkan build up serangan. Hmm. Makanya kiper itu bisa merangkap sebagai libero. Jadi pemain tidak ada lagi libero murni dalam persepak bola modern. Ya. Begitu juga sebetulnya dengan ini ya yang namanya gelandang kreatif gitu loh. Hmm. Saat ini siapapun posisinya ketika pemain tengah atau pemain manapun dari posisi katakanlah back atau pemain tengah atau pemain depan, ketika dia menguasai bola, dia punya tanggung jawab untuk mengkreasikan gitu loh. Hmm. Mengkreasikan sebuah kemungkinan untuk melakukan peluang. Nah, kemungkinan menciptakan peluang itu hanya bisa dilakukan apabila ada sinergi dengan pemain-pemain yang ada di depannya. Hmm. Pemain-pemain di depannya inilah yang kemudian pergerakannya itu harus lebih mobile, harus Hmm. lebih aktif untuk mencari ruang-ruang kosong. Hmm. Jadi siapapun saat menghadapi atau memegang bola, Hmm. dia itu sudah bisa berperan sebagai seorang gelandang serang, gelandang kreatif. Nah, sebetulnya kata-kata kreatif ini kan saya pikir sudah tidak terlalu pas lagi ya. Karena sebetulnya kreatif ini ketika menciptakan sesuatu dari yang katakanlah belum jadi gitu loh. Hmm. Tuh, kreatif ya. Tapi ini yang kita harapkan adalah bagaimana pergerakan pemain-pemain di depan untuk menciptakan lubang, untuk mulai penetrasi ke dalam. Hmm. Ini sebetulnya hanya memberikan passing gitu loh. Mendistribusikan bola, bukan Ya. mengkreasikan, tapi mendistribusikan bola kepada teman-temannya yang bisa menempati posisi yang tidak terjaga gitu loh. Ya. Ya. Itu lebih penting sebetulnya. Ya. Ya. Tapi gini, bro, kita tadi Mm-mm. ngomongin skemanya 4-5-1 gitu ya. Satu. Tapi tujuannya apa ya? Targetnya apa? Maksudnya targetnya itu seri misalkan. Oke deh, karena Mm-mm. seri ini kan harus berujung dengan adu penalti. Oh, apakah ini kita Ya, ingin sampai ke adu penalti? Atau karena ya, kita udah merasa inferior, ya udah nggak apa-apa. Kita targetnya tetap kalah, cuman golnya jangan banyak misalnya. ya, Atau targetnya menang. Wah, kalau menang kayaknya hebat juga gitu ya. Dengan kondisi ya, yang lawan Cina Taipei aja kalah 1-0, kok mau ya. mau menang lawan Uzbek gitu. Kira-kira targetnya yang mana nih, bro? Saya pikir kalau target menang ya bukan bukan sesuatu yang tidak mungkin ya. Mhm. Artinya tetap yang namanya bola itu kan bundar ya. Artinya Mhm. kadang-kadang hal-hal yang tidak terduga bisa terjadi. Mhm. Bagaimana Indonesia bisa kalah dengan Chinese Taipei aja kan itu bikin heboh gitu loh. Iya. Bukan cuma heboh di dalam negeri, tapi di luar negeri juga bikin heboh Mhm. gitu loh. Nah, kalau misalkan memang tujuannya bermain apa katakanlah mengharapkan terjadinya adu penalti setelah 120 menit selesai Mhm. adu penalti, ya bisa aja itu dilakukan. Mhm. Ya caranya dengan memarkir bus, Iya. memarkir pesawat mungkin ya. Jadi semua pemain ya harus turun gitu loh. Cuma apakah itu menjadi pertandingan yang enak dilihat gitu? Kan belum tentu juga. Iya. Nah, tapi kalaupun memang tujuannya adalah menang, menang kan dalam pengertian bisa dilakukan dengan berbagai cara. Mhm. Kalau cara yang
diberlakukan adalah seperti itu, ya silakan saja. Itu kan adalah sebuah opsi Hmm. gitu loh. Tapi akan lebih baik kalau misalkan Indonesia juga bisa keluar dari tekanan-tekanan mentalitas dari 3 pertandingan sebelumnya. Hmm. Kalaupun misalkan di pertandingan ini kemudian Indonesia bisa menunjukkan permainan yang bagus, pada akhirnya kita kalah, itu saya lebih lebih ini ya, lebih respect dengan cara Oke. seperti itu Jadi gitu loh. kalahnya karena memang eh, mainnya bagus gitu. Kalah mainnya Betul. bagus, jangan kalah mainnya jelek. Iya, Udah mainnya betul. jelek kalah ya pastilah kalah. Ah, ah. Ya, saya sih lebih lebih itu ya, lebih punya apresiasi kalau Indonesia kemudian bisa keluar dari tekanan, Indonesia bisa bermain dengan kolektif, dengan baik, bisa memberikan perlawanan terhadap Uzbekistan. Kalaupun kita kalah, kita tidak terlalu sedih, bro, Ya, karena apa yang dilakukan sudah maksimal. oke. Kita Jadi tahu bahwa memang secara kualitas, katakanlah ya, ya, mungkin secara kualitas kita kualitas kolektif ya, permainan hmm, kolektif, kita ya. mungkin masih di bawah Uzbekistan gitu loh. Jadi targetnya adalah bermain bagus kalau gitu ya. Saya sih, Terlepas menang atau ya kalah, pokoknya mainnya bagus gitu. betul. Saya Bagus lebih, ngotot gitu ya. saya lebih lebih kepengen Indonesia bermain bagus. Apapun hasilnya, kalau Indonesia main bagus, saya mengapresiasi gitu loh, bro. Hmm. Jadi udah nggak lihat lagi hasilnya menang atau kalah, yang penting mainnya bagus dah. Lu tunjukin deh Iya, gitu ya bahwa Indonesia nih bisa betul, main bola gitu ya. betul, betul, begitu, bro. Oke, jadi dengan main bagus diharapkan kita punya kesempatan misalnya ya siapa tahu ada orang Uzbekistan yang dibayar terus dia ngelengos-ngelengos nggak ada bola dibiarin. Ya kan bukan nama Indonesia Mafia dong. dibayarnya, iya. Ya kita nggak tahu. Ya kan bisa aja kayak gitu. Terus akhirnya tebakannya yang semuanya bilang Uzbekistan bakalan menang ternyata kalah gitu. Bandar yang tekor, Bandar yang menang ya. Iya Bandar yang menang kan gitu jadinya. Ah, lucu, Aduh, lucu. oke jadi itulah obrolan kita ya bahwa Ya, akhirnya yang diharapkan dari laga Indonesia melawan Uzbekistan adalah Indonesia bisa bermain bagus dan ngotot untuk menang. ya, Walaupun kesempatan itu belum tentu ada, tapi ngototnya ini yang diperlukan, main bagusnya ini yang diperlukan, tunjukkan bahwa Indonesia bisa main bola. Gitu ya, Bro? betul, betul. Oke. Setuju. Sobat, itulah obrolan kita mengenai seperti apa kira-kira Indonesia melawan Uzbekistan ya. Kalau menurut sobat sendiri, targetnya kira-kira apa nih Indonesia lawan Uzbekistan ini? Tadi saya ketemu tetangga ngobrol, katanya, wah ini Indonesia kalah telak nih katanya. Apakah sobat setuju atau punya alasan yang lain? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.